Kalau riya muncul setelah selesai beramal, riya muncul setelah selesai beramal. Dia sudah selesai bangun masjid. Dia ikhlas waktu bangun masjid. Kemudian setelah itu dia ketemu kawan-kawan, dia cerita, itu masjid saya yang bangun. Ya, saya mau kasih taruh nama saya, cuma saya takut riya. Misalnya. Tapi itu saya yang bangun. Ya, biar antum tahu aja gitu. Bukannya apa-apa. Bukannya sombong ya, bukannya riya. Sekedar kasih tahu ya, misalnya. Tapi dalam hatinya dia tahu dia riya. Jadi sebenarnya orang itu, dia sadar dia itu sedang ujub riya, ini dia sadar. Dia ingin pamer, hati kecilnya tahu. Dia ngomong gini tuh ingin pamer atau tidak, dia ngerti sebenarnya. Cuma karena hawa nafsu yang menguasai dia sehingga dia mau cerita. Ya. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menamakan hubus syuhra, ingin dikenal, ingin diakui dengan syahwatun khafiyah, dengan syahwat yang tersembunyi. Kita punya syahwat, melihat makanan dalam kondisi lapar, kita punya syahwat ingin makan. Melihat wanita cantik, kita punya syahwat. Dan ada syahwat tersembunyi ingin diakui oleh orang. Ya, ingin diakui. Itu syahwat tersembunyi. Banyak orang tidak mampu untuk menahan syahwatnya tersebut. Maka dia pamer amal soleh dia cerita amal soleh dia posting sana sini, dia gembar-gemborkan, dia bikin pencitraan, dia bikin tim untuk mencitrakan dia. Kenapa? Dia punya syahwat untuk apa? Diakui. Ya. Makanya disebut dengan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Nah, dia sudah beramal soleh, amal soleh dia ikhlas. Tetapi akhirnya dia ceritakan. Sebenarnya dia menceritakan amal soleh tersebut bukan riya, karena riya secara bahasa artinya apa? Memperlihatkan. Tetapi ini sum'ah, mendengarkan. Hukumnya sama dengan riya. Dia mendengarkan amal soleh dia supaya diakui. Nah, bagaimana hukum amalnya? Riyanya munculnya belakangan atau sum'ahnya munculnya apa? Belakangan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan pendapat pertama, amalnya selamat. Selamat, sum'ahnya yang dosa. Artinya dia melakukan dosa tersendiri, tapi amal yang lain apa? Ikhlas. Ya. Sum'ah yang dia lakukan, riya yang dilakukan belakangan ini tidak mempengaruhi amal soleh yang sudah terjadi. Paham? Paham tidak? Jadi amalnya selamatkan amal dulu, baru riya atau sum'ah. Karena amal ini tidak tercampur dengan riya, maka amal ini ikhlas, sudah selamat, selesai. Adapun dia melakukan riya belakangan, ini dosa tersendiri. Dosa tersendiri, dosa sum'ah tersendiri, tidak menggugurkan yang sudah lalu, tapi dia dosa. Paham? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, amalnya gugur. Amalnya gugur karena sum'ahnya menggugurkan amalnya. Sum'ahnya menggugurkan amalnya. Ibnul Qayyim dalam Al-Wabil Shayyib seakan-akan lebih condong pada pendapat kedua ya. Beliau menyebutkan betapa banyak amal bisa gugur ya, meskipun bukan karena kekufuran, tapi karena dosa ya. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan ganggu menyakiti hati orang yang kalian bantu. Ini orang bantu, si A bantu si B, bantu 1 miliar, 2 miliar, tapi akhirnya dia cerita sana sini, dia nyakiti hati si B. Oh, itu saya yang bantu ente, saya yang dia nyakiti. Tersakiti, akhirnya amal dia 1 miliar tersebut hilang semuanya. Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang kalian bantu. Ini dalil. Amalnya sudah selesai, tadinya ikhlas. Sedekah dia tadinya apa? Ikhlas. Dia bukan riya. Dia tidak ingin dipuji. Tapi setelah itu dia melakukan perbuatan yang membatalkan sedekah dia. Paham? Ini dalil bahwasanya dosa bisa membatalkan amal yang berkaitan dengannya. Contoh, Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulihi wattaqullaha wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi amal kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar. Di antara yang menggugurkan amal seorang adalah dia mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kekufuran, dosa, tapi dosa ini ternyata bisa menggugurkan amalan sebelumnya. Seperti juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar telah gugur amalannya. Meninggalkan salat asar ya, kata sebagian ulama menggugurkan amalan sehari tersebut semuanya gugur gara-gara dia meninggalkan salat
asar. Jadi ada dosa yang bisa menggugurkan amal sebelumnya. Seperti waktu dikabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang seorang sahabat kalau enggak salah Zaid bin Arqam atau si fulan siapa, bosnya dia melakukan jual beli dengan bai'ul ainah, dengan riba. Maka Aisyah berkata, sampaikan kepada dia bahwasanya riba yang dia lakukan qad abtala jihadahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menggugurkan jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalil semua ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya bisa jadi rahimahullah ada dosa yang menggugurkan amal sebelumnya. Maka kalau orang sudah beramal soleh, dia ikhlas, tapi setelah itu kemudian dia riya atau dia sum'ah, cerita sana sini, maka amal ini bermasalah. Meskipun dosanya muncul belakangan. Paham? Paham tidak? Mana yang lebih kuat? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Pendapat pertama aja ya. Lebih menyenangkan. Saya lebih condong pendapat pertama. Terserah ente, pilih kedua urusan ente. Tapi saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Secara dalil bahwasanya amal tersebut sudah ikhlas, selesai urusan. Adapun sum'ah muncul belakangan itu dosa tersendiri.